Ajukan pertanyaan kalau ada. Silakan, Pak. Michael. Baik, terima kasih Yang Mulia. Untuk ahli ya, tadi menerangkan untuk pelaksanaan ekstrak mulai hari Senin ya, tanggal 23. Berapa hari dilakukan ekstrak itu? Kalau ekstraknya cepat Pak dan tidak menghasilkan apapun untuk logical extraction, maka kita ulangi lagi untuk file struktur extraction untuk mengekstrak data-data yang terhapus ya. Setelah kita lakukan cloning baru ekstraksi file structure tadi tersebut, terus kita buatkan program untuk memulung data-data yang terhapus tersebut, karena memang semua tadi saya katakan di dua database itu yang kita lakukan investigasi itu kosong, seperti database SMS, MMS dan Colox-nya. Ada enggak waktu idealnya untuk melakukan ekstrak itu? Mungkin berapa hari, Kalau tidak, minggu? kalau yang HP sudah yang kita inginkan atau yang baru disita itu Pak cepat sekali Pak. 5 detik, 10 menit sampai itu gampang. Tetapi kan ini tantangannya adalah kita menambang data dari data yang sudah ditempatkan yang dianggap tidak berguna. Nah itu tantangannya. Nah kita harus seperti mencari jarum di dalam jerami. Makanya saya gunakan beberapa algoritma pencocokan string itu, karena stringnya heksadesimal yang merupakan data-data di dalam sampah digital itu direpresentasikan dalam string-string itu A, B, C, D, E, F terus 0 sampai 9. Nah, sequence inilah yang kita cari polanya menggunakan matching algorithm. Ini biasa dilakukan seperti ketika kita mendeteksi apakah ada spyware, apakah ada virus, apakah ada data yang lain gitu. Ini sama. Artinya kita membaca atau menganalisa pola dari tumpukan data yang dianggap tidak penting. Nah, ini hasilnya, Pak. Ini untuk kolok ya. Nah, ini ya karena ini HP saya bukan server Pak ya, jadi saya batasi. Nah, takutnya HP saya, laptop saya rusak Pak, banyak data penelitian di sini. Nah, ini hasilnya, dan untuk message-nya saya bisa apa? Nah, ini karakter-karakter yang tadi ya ditunggu 5 sampai 10 menit Pak. Untuk metodenya ini Pak, kalau saya jelaskan secara apa, dia pencocokan saja, pencocokan string, karena memang yang di sampah digital itu adalah karakter-karakter tadi itu 0 sampai 9, A sampai F. Jadi kita lakukan penyaringan berdasarkan signature-nya, timestamp sebagai signature. Timestamp-nya kapan yang kita inginkan. Nah, misalnya 27 Agustus 2016. Nah, kita cocokkan itu, kita konversi ke heksadesimal, baru kita lakukan pencocokan untuk menambang data yang ada pada sampah digital itu, Pak. Baik, cukup Yang Mulia. Cukup. Ahli ya, itu kan tadi ahli menyatakan kalau handphonenya sudah lama, kalau baru cepat. Yang mau saya tanyakan, apakah di sistem pencarian ini tuh hanya nomor, misalnya handphone baru nih disita, ada kejadian disita, atau bisa nggak? Misalnya saya nyimpennya namanya bapak ini gitu, keluarnya bapak ini tapi tidak nomor aja. Gitu. Kalau sistem penyimpanan Android itu, Bu, kalau nama beda tempatnya dengan nomor. Tapi nggak bisa dibuka. Misalnya ini kan handphonenya langsung disita nih sama polisi. Misalnya tersimpan nama Sudirman gitu. Keluar nggak atau cuma nomornya aja Tidak, kayak Bu. gini? Tidak. Nomornya Nomornya aja. saja yang disimpan, baik ke SIM card memory maupun ke internal memory. Tapi penyidik bisa tahu ya dengan disitanya semua handphone, Ya. ini nomornya ini gitu ya. Ya. Nggak harus Ya. nama yang keluar. Ya. Baik, kalau cukup dari pemohon ya. Kalau cukup, kita tanya para pemohon, nggak tahu juga ya. Mengenai pendapat. Masih ada Pak? Mau ditambahkan? Kalau memang sudah selesai ini Pak, saya menyimpang daripada pemeriksaan saksi ini. Saya hanya menyampaikan, sebenarnya sudah lama kita pertimbangkan untuk menyampaikan ini.
karena kita saling hormat menghormati antara penasihat hukum, jaksa dan majelis. Untuk selanjutnya mungkin merasa perlu harus saya sampaikan bahwa berdasarkan hukum acara pidana di persidangan itu baik penasihat hukum, hakim dan jaksa itu diwajibkan untuk bersidang dengan menggunakan atribut masing-masing. Khususnya pasal 230 ayat 3 punya atribut masing-masing. Sepanjang perjalanan persidangan ini, Pak, jaksa ini tidak pernah menggunakan atributnya pakai toga. Dan itu bertentangan dengan KUHP dan bertentangan juga dengan peraturan pemerintah PPPP nomor Dari tanya. nomor yang sudah diperbarui itu PP nomor 22 tahun 83 dan juga tahun 2015. Di mana masing-masing itu kalau advokat pakai toga bla 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 ada aturannya, majelis juga seperti itu. Jadi untuk supaya indah persidangan ini mungkin dalam waktu supaya Pak Jaksa juga menggunakan toga atribut supaya sesuai dengan undang-undang ini. Terima kasih. Baik. Pertanyaan Bapak itu sama dengan pertanyaan yang dilontarkan pada sidang PK Sakatatal kemarin. Yang memakai toga itu adalah yang wajib itu hakim sama penasihat hukum. Kalau jaksa itu, kalau dia wajib memakai toga itu untuk acara apa? Pemeriksaan pidana. Kalau ini kan acaranya bukan hanya pidana murni, tetapi kan mengikutnya ada diambil perdata juga. Jadi bisa dikatakan semi perdata. Namun keberatan Bapak akan kami catatkan di berita acara persidangan. Begitu tanggapan kami, Pak. Oke, cukup ya. Terima kasih Yang Mulia. Makasih Pak. Baik, cukup. Kalau cukup kita tanda tangan berita acara novum dulu atau sumpah. Untuk Pak Rismon dulu, silakan maju ke depan Pak untuk tanda tangan. Ada pulpennya? Kalau nggak ada, kami sediakan pulpennya. Ada ini Pak. Silakan Pak. Di kolom.